Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Semoga seluruh aktivitas kita bisa bernilai ibadah yang pahalanya akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang syarah atau penjelasan dari kitab Matan Al-Ajurmiyah yang disampaikan dalam hal ini adalah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pensyarah mengatakan, fa idza qulta sah huwa ismu fi'lin. Apabila engkau mengatakan sah ini artinya diamlah. Huwa ismu fi'lin, ini merupakan isim fi'il, yang mana ini sedang membahas tentang pembagian kalam, bahwasanya kalam itu di dalamnya hanya ada isim, fi'il, dan haraf atau huruf. Kemudian bagaimana dengan sah? Ini artinya diamlah, yang mana para ulama nahwu mengelompokkan lafadz semacam sah ini kepada isim fi'il. Namanya apa? Isim fi'il. Maka beliau mengatakan ai annahu la yakhruju an kauni isman. Artinya kata sah tersebut masih termasuk isim. Namanya apa? Isim fi'il, berarti isim, namanya saja isim fi'il. Dia dari zatnya adalah isim, tapi dari sisi makna adalah fi'il. Itu yang semacam itu namanya isim fi'il. Dan ini contoh isim fi'il yang bermakna fi'il amr. Sah itu maknanya uskut, diamlah. Falismu yashmalul ismal khalisa wasmal fi'li. Sehingga yang namanya isim itu mencakup isim khalis, yaitu isim yang benar-benar isim. Maksudnya lafadznya ya isim, maknanya juga isim. Ini namanya isim khalis. Dan juga mencakup wasmal fi'li, yaitu isim fi'il, lafadznya isim tapi dari sisi makna seperti fi'il. Ya, jadi kalau kita mau mengelompokkan yang namanya isim, itu ada isim khalis dan ada isim fi'il. Dua-duanya adalah isim, ya. Sehingga ini bukan pembagian keempat ya dari bagian-bagian kalam. Ya, meskipun ada sebagian buku yang menyebutkan bahwasannya pembagiannya itu ada 4 ya, ada isim, fi'il, harf, dan isim fi'il, seperti itu. Ya. Tapi di sini disebutkan 3. Ya, ala kulli hal, ketika itu disebutkan di kitab-kitab yang memang mereka memiliki rujukan, maka tidak masalah, dalam arti yang terpenting kita mengetahuinya, kita mengetahui hakikatnya, bisa menempatkannya di dalam kalimat itu yang terpenting. Cuma penekanan di buku ini
bahwasannya kalam di dalamnya hanya ada 3, yaitu apa saja? Isim, kemudian fiil, kemudian harf atau huruf. Adapun isim fiil masuk ke isim, namanya saja isim fiil, berarti termasuk isim. Kemudian wal muallifu rahimahullahu nadharan likauni kitabihi mukhtasaran walil mubtadi'ina lam yahudda lisma bismil khasi, yakni lam yahuddahu birrasmi lakin haddahu bil hukmi wal alamati. Muallif rahimahullah dalam hal ini adalah Al-Imam Hasan Haji rahimahullah memandang bagi kitabnya cukup yang bersifat ringkas saja. Ya, muallif mencukupkan kitab Jurumiyah ini bersifat ringkas, ya, bukan bersifat dakik atau panjang lebar, ya, mutawalat, ya, bersifat mukhtasar saja, ya, bersifat ringkas. Dan juga muallif memandang bagi para pemula, untuk para pemula muallif tidak memberikan definisi kepada isim secara rinci, ya, secara detail, enggak. Ya, di sini muallif tidak memberikan batasan atau definisi atau batasan bagi isim secara spesifik, secara rinci, serinci-rincinya. Apa maksudnya? Yakni lam yahuddahu birrasmi lakin haddahu bil hukmi wal alamati. Maksudnya muallif tidak membatasi isim pada tulisannya saja, tapi lebih ditekankan yaitu membatasi pada hukum dan tandanya. Jadi di buku Matan Al-Ajurumiyah ini muallif benar-benar sangat-sangat memperhatikan kepada mana-mana yang perlu ditekankan dan perlu diketahui di permulaan bagi orang-orang yang awal-awal belajar atau bagi para pemula. Kemudian falismu, masalan ba'dun nahwiyina yaqulu huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin bi ahadil azminati salasati. Sebagai contoh adalah isim, ya, sehingga sebagian ahli nahwu mengatakan, ya, tentang isim walismu masalan, ya, sebagian ahli nahwu mengatakan isim adalah, ya, isim adalah kata yang menunjukkan terhadap satu makna pada zatnya tanpa disertai dengan salah satu dari 3 waktu yang ada, baik waktu lampau, waktu sekarang ataupun yang akan datang. Karena yang namanya zaman atau waktu itu 3, zaman atau waktu yang sudah lewat, waktu yang sedang, dan waktu yang akan datang. Ya, kalau kita lihat di kitab-kitab syarah, maka biasa disebutkan isim adalah madalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin bi ahadil azminati salasah. Ya, isim adalah kata yang menunjukkan terhadap satu makna pada zatnya tanpa disertai dengan salah satu dari waktu yang 3, baik lampau, sekarang maupun yang akan datang. Kemudian wal fi'lu, ya, kalau tadi definisi isim, ya, banyak atau sebagian dari ahli nahwu mereka memberikan ta'rif seperti itu. Kemudian wal fi'lu madalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi ahadil azminati salasah. Fi'il adalah kata yang menunjukkan terhadap satu makna pada zatnya disertai dengan salah satu dari waktu yang 3, baik lampau, sekarang maupun yang akan datang. Sehingga antara isim dan fi'il itu ada sisi kesamaannya. Apa sisi kesamaannya? Pada zatnya itu sama-sama punya makna. Apa sisi perbedaannya? Perbedaannya isim itu tidak terkait dengan waktu. Misalnya rumah, baitun, maka ketika ada lafadz baitun yang artinya rumah, ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Ketika kita menyebut saya melihat rumah, bukan rumah yang sudah lalu, rumah yang sekarang, rumah yang akan datang, ya, nggak ada kaitannya dengan waktu. Ya, beda dengan fi'il, ini berkaitan dengan salah satu dari waktu yang 3, ya, sehingga perbedaannya itu dari sisi
isim tidak berkaitan dengan waktu, fi'il berkaitan dengan waktu. Kemudian wal harfu ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi wa innama yadharu ma'nahu fi ghairihi. Dan harf adalah kata yang tidak memiliki makna pada zatnya, dan sesungguhnya saja maknanya akan terlihat pada selainnya. Ya, sehingga yang namanya harf ini berbeda dengan isim, berbeda dengan fi'il. Kenapa? Karena pada zatnya itu dia akan memiliki makna ketika bersambung dengan yang lainnya. Akan tampak maknanya terlihat pada selainnya, maksudnya ketika bersambung dengan yang lainnya. Ya, maka ketika kita melihat ta'rif atau definisi semacam ini, terkadang bagi para pemula ini jadi sulit rasanya memahami, oh, isim itu adalah kata yang punya makna yang tidak disertai dengan waktu. Dia ngambil kesimpulannya terasa sulit. Demikian juga fi'il, demikian juga harf. Ini bagi para pemula terasa sulit, terasa berat. Beda dengan mereka yang sudah belajar cukup lama, maka masing-masing definisi ini ada faidahnya, ya, bahkan banyak faidahnya. Tapi bagi para pemula, maka mu'alif memandang untuk pemula tidak perlu yang semacam ini. Kenapa? Karena faidahnya sedikit, dan juga lebih utama diberi penekanan untuk mengenal bagaimana sih isim itu, bagaimana sih fi'il itu, bagaimana sih harf itu. Itu yang ditekankan di buku Jurumiyah ini. Ya, sehingga diterangkan di sini, lakin hadza fil haqiqati ma'a su'ubatihi lil mubtadi'i faidatuhu qalilatun. Amma ta'rifuhu bil alamati fa huwa ashalu lil mubtadi'i. Ya, akan tapi hal ini sebenarnya di samping sulit bagi para pemula, juga faidahnya sedikit. Ya, dengan mengenalkan isim dengan definisi yang seperti itu. Isim adalah kata yang memiliki makna pada zatnya yang tidak terkait dengan waktu. Kalau fi'il kata yang memiliki makna pada zatnya dan terkait dengan waktu. Kita bicara bagi para pemula. Ini terasa sulit, terasa gimana gitu ya. Kita saja mendengarkannya, ketika mendengarkan sekilas ini apa maksudnya, ya, dan akan menjadi jelas ketika diterangkan sedikit-sedikit, diterangkan lebih rinci, maka akan menjadi jelas bahwasanya isim secara zatnya dia sudah punya makna dan dia tidak terkait dengan waktu apapun, beda dengan fi'il. Sedangkan huruf hakikatnya dia itu belum punya makna ketika masih sendirian. Ya, misal ada min, ini maknanya apa? Belum jelas. Dia akan tampak maknanya apabila bersambung dengan yang lainnya. Ya. Maka diterangkan di sini bahwasanya yang semacam itu bagi pemula itu berat, sulit, ya. Ada faedahnya tapi sedikit. Adapun atau amma ta'rifuhu bil alamati fa huwa ashalu lil mubtadi'i. Beda halnya apabila pengertiannya itu menggunakan tanda, maka ini lebih mudah bagi pemula. Ya, langsung menggunakan tanda. Isim itu adalah, atau isim itu bisa diketahui dengan, itu langsung ke tanda, maka menjadi jelas dan mudah. Oh, isim itu bisa diketahui dengan nanti dengan adanya khofat, dengan adanya al, dengan adanya tanwin dan sebagainya. Sehingga ketika kita melihat sebuah kata yang ada tanda-tanda tersebut, kita langsung tahu, oh, ini ternyata contoh dari isim, ya, seperti itu. Kemudian di annal hurufa minha syai'un la ma'nan lahu wa minha syai'un lahu ma'nan. Ya, kalau tadi dikatakan huruf itu kata yang tidak memiliki makna pada zatnya, malaisa lahu ma'nan fi nafsihi, kata yang tidak memiliki makna pada zatnya, dia akan punya makna ketika bersambung dengan yang lainnya. Ya, diberi penjelasan di annal hurufa minha syai'un la ma'nan lahu wa minha syai'un lahu ma'nan.
Karena yang namanya huruf sebagiannya itu tidak memiliki makna, sebagian yang lain memiliki makna. Ya, huruf itu ada yang berpunya makna, ada yang tidak punya makna. Diterangkan di sini atau dicontohkan famasalan al. Sebagai contoh adalah al. Fi qaulika, ya. Al, dia adalah huruf, ya. Ana ulangi, famasalan al fi qaulika al-qamaru harfun. Kita ambil satu contoh, misalnya al, dia adalah huruf ketika engkau berkata al-qamaru, gitu ya. Al-qamaru ini kan sebuah kata diawali dengan al. Li'anna lisma huwa kalimatu qamaru faqad. Karena yang merupakan isim di sini adalah kata qamarnya saja. Qamarunya ini isimnya. Ya, bukan al-qamarunya keseluruhan, ya. Kenapa? Karena alnya itu adalah sebenarnya huruf dan isimnya adalah qamarunya atau qamarnya itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Ya, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Ya, di sini ada lafaz qamaran munira, qamar, ya, di sini ada lafaz qamar. Ya. Maka diterangkan faqamaru huwal ismu, maka qamar pada ayat ini dia adalah isim. Idza qulta al-qamaru fa'al la ma'nan laha fi dzatiha. Ya. Apabila engkau berkata al-qamaru, maka al di sini secara zatnya dia tidak punya makna. Fala afadat istifhaman wala afadat tahqiqan wala afadat syai'an. Al di sini, ya, dia tidak memberikan faidah makna istifham, bukan al istifham. Tidak pula faidah makna tahqiq, yaitu kejadian yang sudah terjadi, benar-benar terjadi. Wala afadat syai'an, dan tidak pula memberikan faidah makna apapun. Fahiya idzan harfun lam ya'ti li ma'nan. Ya, dengan demikian al merupakan huruf yang tidak mendatangkan makna. Ya, maksudnya al di sini dia adalah huruf yang tidak punya makna. Kemudian waqad naqulu, tapi terkadang kita mengatakan bal hiya harfun jaa li ma'nan. Yang namanya al, ya, kembali ke al, bahkan terkadang kita mengatakan bahkan al merupakan huruf yang mendatangkan makna, artinya huruf yang punya makna. Kalau tadi pada ayat tadi kan dia tidak punya makna, tapi terkadang al itu merupakan huruf yang punya makna. Kapan? Idza ja'at lil ahdi dzihni awil ahdi dzikri. Dia akan atau dia merupakan huruf yang memiliki makna apabila adanya al tersebut dia datang pada satu kalimat untuk faidah ahdi dzihni maupun faidah ahdi dzikri, yang diistilahkan dengan al lil ahdi dzihni dan al lil ahdi adzikri. Ya, di sini kita belum mempelajari tentang al ahdi dzihni dan juga al ahdi dzikri. Maka bagi kita yang para pemula, paling tidak kita kenal, kita tahu bahwasanya al itu seperti itu kondisinya. Ada yang dia tidak punya makna, tapi kadang ada yang punya makna, yaitu ketika diposisikan sebagai al lil ahdi dzihni. Ya, kita akan terangkan sedikit, ya, tentang al lil ahdi dzihni. Ya, semoga kita bisa memahaminya dan paling tidak sebagai wawasan bagi kita. Al lil ahdi dzihni, ya, adalah al yang ketika dia disebutkan
maka pikiran kita tertuju kepada arah tertentu hanya ketika disebutkan dengan al. Ya. Misalnya hadaral amir, hadaral amiru. Ya, di situ ada al-amiru. Maka ketika disebutkan secara mutlak pemimpin telah datang, kalau berkaitan dengan pemimpin negara, maka yang dimaksud insorofnya, dhihnin atau al-dhihnu. Ya, dhihnun itu ingatan ya. Ingatan atau akal atau otak gitu ya, ingatan. Ketika disebut telah datang pemimpin, yang dimaksud pemimpin negara, maka setiap kita yang mendengarnya insorofnya itu tertujunya akal pikiran kita kepada siapa? Ya, Bapak Jokowi kan seperti itu. Ya, tidak mungkin ketika ada orang mengatakan pemimpin negara telah datang pakai al amiru misal, kemudian tertuju kepada selain beliau, maka tidak mungkin. Ya, itu namanya al lil ahdi dhihni. Dengan disebutkan al, maka akal pikiran kita, ingatan kita tertuju kepada satu arah tertentu. Itu. Atau dalam ayat idhuma fil ghar. Ya, ingatlah tatkala keduanya berada di gua. Ya, berada di gua, yaitu gua yang dimana Rasulullah dan Abu Bakar itu berada di dalamnya ketika akan berhijrah ke Madinah. Ini namanya al lil ahdi dhihni ataupun al lil ahdi dzikri. Al lil ahdi dzikri adalah al yang dia disebutkan menggunakan al yang kalimah atau kata tersebut sudah disebutkan sebelumnya tanpa al. Ini namanya al lil ahdi dzikri, yang penyebutannya itu sudah disebutkan sebelumnya. Wahiyya ma subiqa limashubiha zikrun fil kalam. Ya, contoh kalimat biasa misalnya ja'ani dhaifun, telah datang kepadaku seorang tamu. Dhaifun menggunakan nakirah. Kemudian fa akramtu dhaifa, lalu aku memuliakan tamu tersebut. Ya, fa akramtu dhaifa, maka ad-dhaifa, al pada ad-dhaifa ini namanya lil ahdi dzikri. Kenapa? Karena lafaz tersebut sudah disebutkan sebelumnya dalam bentuk nakirah. Telah datang kepadaku seorang tamu, lalu aku memuliakannya. Ja'ani dhaifun fa akramtu dhaifa. Atau contoh dalam ayat, yaitu dalam surat Al-Muzammil ya, surat Al-Muzammil, bisa dilihat nanti ayat 15. Kama arsalna ila fir'auna rasula, menggunakan nakirah ya, menggunakan nakirah. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya, nakirah rasulan, tulisannya kan seperti itu ya, rasulan. Kemudian fa'asa fir'aunur rasula, fa'asa fir'aunur rasula. Pada ayat berikutnya ada penyebutan rasul tapi menggunakan al, ya, menggunakan al, fa'asa fir'aunur rasula. Ya. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ini ayat yang ke-15-nya. Kemudian fa'asa fir'aunur rasula pakai al. Lalu Fir'aun itu tidak taat kepada rasul tersebut, kepada rasul yang Allah telah mengutus kepadanya. Maka al pada ar-rasula surat Al-Muzammil yang ayat 16-nya itu
itu namanya al-lil ahdi dzikri. Kenapa? Karena lafadz itu sudah disebutkan sebelumnya dalam bentuk nakirah. Maka al yang contoh ini dia punya makna. Ya, tapi al yang tadi pada surat apa tadi? Al-Furqan ayat 61 ini atau al pada al-qamar ya. Ini al yang tidak punya makna pada zatnya ya. Sehingga al-qamaru atau qamarun itu bukan menunjukkan oh ini berarti ma'rifah, yang qamarun nakiro ya, namanya bulan. Apakah bulan ada banyak bulan? Ya cuma satu itu kan ya. Iya, bulan untuk tempat kita tinggal yaitu bumi memiliki satu bulan itu. Artinya bulannya cuma satu, pernah terbelah jadi dua ya, di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan sebagian dari mukjizat beliau. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah ya. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan faidah bagi kita, tambahan wawasan bagi kita berkaitan dengan kaidah-kaidah nahwu. Dan kita berharap semoga kita diberi kemudahan ya di dalam memahami penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah ini dengan wasilah syarah dari As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, semoga ini merupakan satu cara bagi kita di dalam memahami kaidah-kaidah dasar tentang ilmu nahwu. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.